Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfayani Santoso dari Sistem Informasi B 2022 akan mempresentasikan tentang bagaimana sebuah sistem pakar teknologi, kelebihan dan kekurangan sistem pakar, langkah-langkah mengimplementasikan sistem pakar teknologi, dan konsep inferensi dalam sistem pakar teknologi. Berikut penjelasannya. Yang pertama, penerapan sistem pakar dalam teknologi melibatkan beberapa langkah utama untuk mengembangkan, mengimplementasikan, dan memanfaatkan sistem tersebut secara efektif. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang bagaimana sistem pakar dapat diterapkan dalam berbagai bidang teknologi. Yang pertama, identifikasi masalah dan domain. Yang kedua, pengumpulan pengetahuan. Yang ketiga, representasi pengetahuan. Yang keempat, pengembangan mesin inferensi. Yang kelima, desain antarmuka pengguna. Yang keenam, pengujian dan validasi. Yang ketujuh, implementasi dan pemeliharaan. Contoh penerapan dalam teknologi. Diagnosis medis, sistem pakar digunakan untuk mendiagnosis penyakit berdasarkan gejala yang diberikan oleh pasien dan hasil tes medis. Sistem pendukung keputusan bisnis, membantu manajer membuat keputusan strategis berdasarkan analisis data dan aturan bisnis yang ada. Pemeliharaan prediktif dalam industri, memperkirakan kapan mesin atau peralatan perlu diperbaiki atau diganti untuk menghindari kerusakan yang tidak terduga. Kelebihan dan kekurangan sistem pakar teknologi. Kelebihan dan kekurangan sistem pakar teknologi dapat menyelesaikan masalah. Sistem pakar teknologi adalah program komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan seorang ahli dalam bidang tertentu. Sistem pakar dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks, memberikan saran, dan membuat keputusan. Kelebihan sistem pakar teknologi. Ketepatan. Sistem pakar dapat memberikan solusi yang akurat dan konsisten berdasarkan basis pengetahuan yang luas. Efisiensi. Sistem pakar dapat menyelesaikan masalah dengan cepat dan efisien, menghemat waktu dan sumber daya. Ketersediaan. Sistem pakar dapat diakses kapan saja dan di mana saja, sehingga dapat membantu dalam situasi darurat atau ketika ahli tidak tersedia. Konsistensi. Sistem pakar selalu memberikan jawaban yang sama untuk masalah yang sama, sehingga mengurangi kesalahan manusia. Dokumentasi. Sistem pakar dapat mencatat semua langkah yang diambil dalam menyelesaikan masalah, sehingga dapat digunakan untuk analisis dan pembelajaran. Kelebihan dan kekurangan sistem pakar teknologi dapat menyelesaikan masalah. Sistem pakar teknologi adalah program komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan seorang ahli dalam bidang tertentu. Sistem pakar dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks, memberikan saran, dan membuat keputusan. Kekurangan sistem pakar teknologi, biaya, pengembangan dan pemeliharaan sistem pakar dapat mahal. Keterbatasan pengetahuan, sistem pakar hanya dapat menyelesaikan masalah yang ada dalam basis pengetahuannya. Kurangnya fleksibilitas, sistem pakar sulit beradaptasi dengan situasi yang tidak terduga atau perubahan dalam lingkungan. Kurangnya kemampuan belajar, sistem pakar tidak dapat belajar dari pengalaman seperti manusia. Ketergantungan pada data, keakuratan sistem pakar bergantung pada kualitas data yang digunakan untuk melatihnya. Langkah-langkah merancang sistem pakar teknologi. Yang pertama, definisikan tujuan dan spesifikasi sistem. Tentukan tujuan sistem pakar teknologi yang akan dibuat. Spesifikasi sistem seperti input, output, dan proses yang diperlukan. Yang kedua, identifikasi domain dan subdomain. Tentukan domain dan subdomain yang akan diolah oleh sistem pakar teknologi. Identifikasi objek dan atribut yang relevan dalam domain dan subdomain tersebut. Yang ketiga, gambarkan struktur data. Buat struktur data yang sesuai dengan domain dan subdomain yang telah ditentukan. Tentukan tipe data dan relasi antar data. Yang keempat, buat model sistem. Buat model sistem yang sesuai dengan tujuan dan spesifikasi sistem. Tentukan proses-proses yang diperlukan untuk mengolah data. Yang kelima, pilih metode dan algoritma.
Pilih metode dan algoritma yang sesuai untuk mengolah data dan mencapai tujuan sistem. Tentukan kriteria evaluasi untuk memilih metode dan algoritma yang terbaik. Yang keenam, implementasikan sistem. Implementasikan sistem pakar teknologi menggunakan bahasa pemrograman yang sesuai. Buat kode program yang sesuai dengan model sistem dan metode yang dipilih. Yang kedelapan, integrasi dan sistem lain. Integrasi sistem pakar teknologi dengan sistem yang relevan. Pastikan bahwa integrasi berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan masalah. Yang kesembilan, penggunaan dan evaluasi. Gunakan sistem pakar teknologi dan evaluasi kinerja sistem. Identifikasi masalah yang ditemukan dan perbaiki sistem untuk meningkatkan kinerja. Yang kesepuluh, pemeliharaan dan perbaruan. Pemeliharaan dan perbaruan sistem pakar teknologi untuk memastikan bahwa sistem tetap berfungsi dengan baik. Pastikan bahwa sistem selalu up to date dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang terakhir, inferensi dalam konteks sistem pakar teknologi adalah proses penarikan kesimpulan baru dari fakta dan aturan yang sudah ada dalam basis pengetahuan sistem. Proses ini mirip dengan cara berpikir manusia, di mana kita menggunakan pengetahuan yang sudah kita miliki untuk menarik kesimpulan baru. Inferensi berbasis aturan. Sistem pakar menggunakan aturan jika, maka untuk menarik kesimpulan. Misalnya, aturan jika pasien demam dan batuk, maka pasien mungkin terkena flu, dapat digunakan untuk menyimpulkan bahwa pasien mungkin terkena flu jika mereka menunjukkan gejala demam dan batuk. Inferensi berbasis kasus. Sistem pakar menggunakan kasus-kasus yang sudah ada untuk menarik kesimpulan. Misalnya, jika sistem pakar telah melihat kasus pasien dengan gejala demam dan batuk yang kemudian didiagnosis dengan flu, maka sistem pakar dapat menyimpulkan bahwa pasien baru dengan gejala yang sama mungkin juga terkena flu. Inferensi berbasis probabilitas. Sistem pakar menggunakan probabilitas untuk menarik kesimpulan. Misalnya, jika sistem pakar tahu bahwa 80% pasien dengan demam dan batuk terkena flu, maka sistem pakar dapat menyimpulkan bahwa pasien baru dengan gejala yang sama memiliki probabilitas 80% terkena flu. Inferensi berperan penting dalam proses pengambilan keputusan dalam sistem pakar karena memungkinkan sistem untuk yang pertama, menarik kesimpulan baru dari informasi yang ada. Yang kedua, menentukan solusi yang paling mungkin untuk masalah yang diberikan. Yang ketiga, memberikan saran yang relevan dan akurat kepada pengguna. Dan presentasi tentang sistem pakar teknologi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.